Pada tahun 1996, Marvel bangkrut. Saham mereka anjlok 99,9% dan utang mereka mencapai 700 juta dolar. Toko-toko komik tutup di mana-mana, tapi satu keputusan saat mereka diambang putus asa malah mengubah segalanya. Hari ini, mereka bernilai lebih dari 150 miliar dolar. Inilah kisah comeback terbesar dalam sejarah hiburan. Waktu itu kondisi Marvel benar-benar parah. Penjualan komik turun 70%, saham jatuh dari 35,75 dolar ke 2,375 dolar, dan layoff karyawan sudah mencapai 30%. Bahkan, Marvel tidak punya uang untuk membayar supplier kertas. Marvel benar-benar mengenaskan, mereka terlalu bangkrut untuk mencetak komik. Maka tak aneh jika banyak yang mengejek mereka sebagai perusahaan yang sudah mati. Tapi ada fakta yang tidak banyak diketahui. Marvel sudah menjual hak film untuk karakter-karakter terbaik mereka. X-Men ke Fox, Spider-Man ke Sony, dan Fantastic Four ke Constantin Film. Apa yang tersisa hanyalah karakter-karakter cadangan mereka, seperti Iron Man yang dianggap sudah terlalu overrated, Thor yang katanya terlalu rumit untuk difilmkan, Captain America yang sudah dicap terlalu bau patriotik rakyat Amerika untuk dijual pasar internasional, dan ada juga Black Widow yang saat itu tidak terlalu terkenal. Kesimpulannya, semua orang menganggap karakter-karakter ini tidak ada harganya. Lalu datanglah keputusan Marvel yang banyak orang menganggapnya gila. Daripada menjual lebih banyak hak karakter, Marvel memutuskan mempertaruhkan segalanya untuk membuat film mereka sendiri. Bagaimana dengan biaya pembuatan film? Bukankah Marvel sudah tidak punya uang? Jadi, mereka melakukan gebrakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka mengambil pinjaman 525 juta dolar dengan jaminan hak karakter mereka yang tersisa. Kalau filmnya gagal, mereka kehilangan segalanya. Ya, segalanya. Wall Street menyebut ini sebagai bunuh diri finansial. Tapi ada satu orang yang percaya dengan keputusan ini. Dia adalah Kevin Feige. Film pertama ini harus berhasil dan mereka memilih Iron Man. Masalahnya, tidak ada studio yang mau mendukungnya. Robert Downey Jr. waktu itu dianggap kurang bisa menjamin kesuksesan dan seperti disebutkan di atas, karakternya tidak populer. Rasanya seperti mengambil keputusan dengan modal nekat. Namun, yang mengejutkan, mereka membiarkan Downey Jr. mengimprovisasi adegannya. Bahkan, mereka tidak punya naskah lengkap untuk film ini. Sehingga, para eksekutif studio menganggap mereka benar-benar gila. Namun yang terjadi kemudian adalah Iron Man menghasilkan 585 juta dolar secara global. Marvel pun punya ide jenius. Daripada membuat sequel acak, mereka merencanakan sebuah universe film dengan karakter yang saling terhubung. Belum pernah ada yang mencoba ini dalam sejarah perfilman. Hasilnya luar biasa. 32 film yang saling terhubung. Pendapatan box office lebih dari 9,5 miliar dolar dan membuahkan franchise film dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Hingga tahun 2009, Disney membeli Marvel seharga 4 miliar dolar. Dan waktu itu semua orang mengira Disney membayar terlalu mahal. Namun hari ini, Marvel menghasilkan jumlah itu hanya dalam 1 tahun. Karakter yang dulu dianggap sebagai cadangan, kini bernilai lebih dari Batman, Superman, dan Spider-Man digabungkan. Angka-angkanya benar-benar luar biasa. Avengers Endgame meraup 2,8 miliar dolar, 29 film berturut-turut memberikan keuntungan besar. Rata-rata laba setiap film 170 juta dolar, acara Disney Plus ditonton lebih dari 150 juta orang. Dan sekali lagi, semua ini berasal dari karakter yang dulu dianggap tidak berharga. Bagaimana menurut kalian? Kalau admin sih masih setia sama Superman.